Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sukmawati Muhtar dari Prodi Akuntansi D4 kelas A dengan NIM 220901601024. Saya akan mempresentasikan soal latihan di bab 6 dengan materi maksimum dan minimum pada fungsi Y sama dengan X dalam kurung X. Soal pertama, carilah titik-titik maksimum dan minimum serta titik belok dari fungsi-fungsi berikut. A. Y sama dengan X pangkat 3 dikurang 3X pangkat 2 ditambah 20. Penyelesaiannya, Y sama dengan X pangkat 3 dikurang 3X pangkat 2 ditambah 20. Y aksen sama dengan 3X pangkat 2 dikurang 6X. Y double aksen sama dengan 6X dikurang 6. Mencari nilai maksimum atau minimum Y aksen sama dengan 0. Y aksen sama dengan 3X pangkat 2 dikurang 6X. 0 sama dengan 3X pangkat 2 dikurang 6X. 6X per X sama dengan 3X. X-nya dihilangkan. Jadi 6 sama dengan 3X. 6 per 3 sama dengan X. 6 dibagi 3 sama dengan 2. Jadi 2 sama dengan X. Substitusi ke Y sama dengan X pangkat 3 dikurang 3X pangkat 2 ditambah 20. Dalam kurung 2 pangkat 3 dikurang 3 dalam kurung 2 pangkat 2 ditambah 20 sama dengan 8 dikurang 3 kali 4 ditambah 20. 8 dikurang 12 ditambah 20 min 4 ditambah 20 sama dengan 16. Titik stasioner sama dengan dalam kurung X, Y sama dengan 2, 16. Y double aksen sama dengan 6X dikurang 6. F double aksen dalam kurung 2 sama dengan 6 dalam kurung 2 dikurang 6 sama dengan 12 dikurang 6 sama dengan 6. Karena F double aksen dalam kurung 2 sama dengan 6 lebih besar 0, maka 216 adalah titik minimum. Mencari titik balik Y double aksen sama dengan 0. Y double aksen sama dengan 6X dikurang 6. 0 sama dengan 6X dikurang 6. 6 sama dengan 6X. 6 per 6. 6 dibagi 6 sama dengan 1. Jadi 1 sama dengan X. Y sama dengan X pangkat 3 dikurang 3X pangkat 2 ditambah 20. Sama dengan dalam kurung 1 pangkat 3 dikurang 3 dalam kurung 1 pangkat 2 ditambah 20. 1 dikurang 3 ditambah 20 sama dengan 18. Soal B, Y sama dengan dalam kurung X dikurang 1 dalam kurung 5 dikurang 2X. Dalam batas-batas 0 lebih kecil X, X lebih kecil 3. Penyelesaiannya, X sama dengan 5X dikurang 2X dikurang 5 ditambah 2X. Y sama dengan min 2X ditambah 7X dikurang 5. Y aksen sama dengan min 4 ditambah 7. Y double aksen sama dengan min 4. Mencari nilai maksimal atau minimum Y aksen sama dengan 0. Y aksen sama dengan min 4X ditambah 7. 0 sama dengan min 4X ditambah 7. Min 7 sama dengan min 4X. 7 per 4 sama dengan X. Y sama dengan min 2X pangkat 2 ditambah 7X dikurang 5 sama dengan min 2 dalam kurung 7 per 4 pangkat 2 ditambah 7 dalam kurung 7 per 4 dikurang 5 sama dengan min 2 dikali 49 per 16 ditambah 49 per 4 dikurang 5. Min 49 per 8 ditambah 49 per 4 dikurang 5. Kita menyamakan penyebutnya, itu 8, jadi min 49 per 8 ditambah min 49 dikali 2 per 4 dikali 2 dikurang 5 dikali 8 per 8. Jadi sama dengan min 4X ditambah 98 dikurang 40 per 8 sama dengan 9 per 8. Titik stasionernya itu 7 per 4 dan 9 per 8. Y double aksen sama dengan min 4. F double aksen dalam kurung 7 per 4 sama dengan min 4 lebih kecil 0.
maka 7/4 9/8 adalah titik maksimum. Mencari nilai titik balik, Y double aksen sama dengan 0. Y double aksen sama dengan min 4. 0 sama dengan min 4. Y sama dengan 5x dikurang 2x pangkat 2 dikurang 5 ditambah 2x. Karena nilai x dibatasi 0 lebih kecil x lebih kecil 3, maka f dalam kurung 0 sama dengan 5 dalam kurung 0 dikurang 2 dalam kurung 0 pangkat 2 dikurang 5 ditambah 2 dalam kurung 0 sama dengan min 5. F dalam kurung 3 sama dengan 5 dalam kurung 3 dikurang 2 dalam kurung 3 pangkat 2 dikurang 5 ditambah 2 dalam kurung 3 sama dengan 15 dikurang 18 dikurang 5 ditambah 6 sama dengan min 2. Maka titik stasionernya itu 0 lebih kecil dari x, x lebih kecil dari 3, berarti 5x min 5 lebih kecil dari y, y lebih kecil min 2. C. Y sama dengan x pangkat 3 dikurang 6x pangkat 2 ditambah 9x ditambah 5. Penyelesaiannya, Y sama dengan x pangkat 3 dikurang 6x pangkat 2 ditambah 5 ditambah 9x ditambah 5. Y aksen sama dengan 3x pangkat 2 dikurang 12x ditambah 9. Y double aksen sama dengan 6x dikurang 12. Mencari nilai maksimum atau minimum, Y aksen sama dengan 0. Y aksen sama dengan 3x pangkat 2 dikurang 2x ditambah 9. 0 sama dengan 3x pangkat 2 dikurang 12x ditambah 9/3. 0 sama dengan x pangkat 2 dikurang 4x ditambah 6. 0 sama dengan dalam kurung x dikurang 3 dalam kurung x dikurang 1. X sama dengan 9 atau x sama dengan 1. Y sama dengan x pangkat 3 dikurang 6x pangkat 2 ditambah 9x ditambah 5. F dalam kurung 1 sama dengan x pangkat 3 dikurang 6 dalam kurung 1 pangkat 2 ditambah 9 dalam kurung 1 ditambah 5. Jadi sama dengan 1 dikurang 6 ditambah 9 ditambah 5 sama dengan 9. F dalam kurung 3 sama dengan 3 kali 3 pangkat 3 dikurang 6 dalam kurung 3 pangkat 2 ditambah 9 dalam kurung 3 ditambah 5. Jadi 3 pangkat 3 27 dikurang 6 dikali 3 pangkat 2 ya. 2 berarti 6 dikali 9 sama dengan 54, jadi 27 dikurang 54 ditambah 9 dikali 3 27 ditambah 5, jadi 27 dikurang 54 ditambah 27 ditambah 5 sama dengan 5. Titik stasionernya 9, 19 dan 35. Y double aksen sama dengan 6x dikurang 12. Y double aksen dalam kurung 1 sama dengan 6 dalam kurung 1 dikurang 12. Jadi sama dengan 6 dikurang 12 sama dengan min 6 lebih kecil dari 0, maka 19 adalah titik maksimum. Y double aksen dalam kurung 3 sama dengan 6 dalam kurung 3 dikurang 12, 6 dikali 3 18, 8 dikurang 12 sama dengan 18 dikurang 12 sama dengan 6 lebih besar dari 0, maka 35 adalah titik minimum. Mencari nilai titik balik, Y double aksen sama dengan 0, Y double aksen sama dengan 6x dikurang 12, 0 sama dengan 6x dikurang 12, 12 sama dengan 6x. 12/6 sama dengan x, 12 dibagi 6 sama dengan 2, jadi 2 sama dengan x. Y sama dengan x pangkat 3 dikurang 6x pangkat 2 ditambah 9x ditambah 5. Sama dengan 2 pangkat 3 dikurang 6 dalam kurung 2 pangkat 2 ditambah 9 dalam kurung 2 ditambah 5. 2 akar 3 sama dengan 8. 6
dikali 2 akar 2 pangkat 2, berarti 6 dikali 4 sama dengan 24, 9 dikali 2 sama dengan 18, berarti 8 dikurang 24 ditambah 18 ditambah 5 sama dengan 7. Maka titik baliknya 2 dan 7. D. Y sama dengan X pangkat 3 dikurang 3X pangkat 2 ditambah 3X ditambah 3. Y sama dengan X pangkat 3 dikurang 3X pangkat 2 ditambah 3X ditambah 3. Titik stasionernya Y sama dengan 0. 3X pangkat 2 dikurang 6X ditambah 3 sama dengan 0. Dalam kurung 3X dikurang 3. Dalam kurung X dikurang 1 sama dengan 0. X sama dengan 1 atau X sama dengan 1. Y sama dengan Y sama dengan 1 pangkat 3 dikurang 3 dalam kurung 1 pangkat 2 ditambah 3 dalam kurung 1 ditambah 3 sama dengan 4. Y double aksen 6X kurang 6. 6 dalam kurung 1 dikurang 6, jadi 6 dikurang 6, 0 merupakan titik belok, maka titik beloknya 4 dan 0. Y sama soal Y. Soal E, Y sama dengan min X pangkat 3 ditambah 3X pangkat 2 dikurang 12X ditambah 10. Penyelesaiannya, X sama dengan min 3X, Y sama dengan min X pangkat 3 ditambah 3X pangkat 2 dikurang 12X ditambah 10. Y aksen sama dengan min 3X pangkat 2 ditambah 6X dikurang 12. Y double aksen sama dengan min 6X ditambah 6. Mencari nilai maksimal atau minimum. Y aksen sama dengan min 3X pangkat 2 ditambah 6X dikurang 12. 0 sama dengan min 3X pangkat 2 ditambah 6X dikurang 12 per 3. 0 sama dengan min X pangkat 2 ditambah 2X dikurang 4. X pangkat bawah 1 dan pangkat bawah 2 sama dengan min B positif minus kuadrat B pangkat 2 dikurang 4AC per 2A sama dengan min 2 positif minus kuadrat 2 pangkat 2 dikurang 4 dalam kurung min 1 dalam kurung min 4 per 2 dalam kurung min 1 sama dengan min 2 positif minus kuadrat 4 per kuadrat 4 dikurang 16 per min 2 sama dengan min 2 positif minus kuadrat min 12 per min 2. Itu adalah imajiner. Mencari nilai titik belok Y double aksen sama dengan 0. Y double aksen sama dengan min 6X ditambah 6. 0 sama dengan min 6X ditambah 6. Min 6X sama dengan min 6X. Jadi min 6 per 6 dibagi min 6 sama dengan 1. Jadi 1 sama dengan X. Y sama dengan min X pangkat 3 ditambah 3X pangkat 2 dikurang 12X tambah 10. Sama dengan min 1 pangkat 3 ditambah 3 dalam kurung 1 pangkat 2 ditambah dalam kurung min 12 dalam kurung 1 dikali 1 ditambah 10. Jadi sama dengan min 1 ditambah 3 dikurang 12 ditambah 10 sama dengan 0. Maka titik beloknya itu 1 dan 0. Soal nomor 3. Gambarkanlah grafik fungsi-fungsi berikut dan tentukanlah titik maksimum dan minimum serta titik belok dari soal A. Y sama dengan 2X per X pangkat 2 ditambah 1. Penyelesaiannya, Y sama dengan 2X per X pangkat 2 ditambah 1. Untuk X sama dengan min 3, untuk X sama dengan min 3,
X sama dengan min 3. X sama dengan min 3 mematahkan himpunan Y sama dengan 2 dalam kurung min 3 per min 3 pangkat 2 ditambah 1 sama dengan min 6 per 10. Disederhanakan menjadi min 3 per 5. Disederhanakan lagi menjadi min 0,6. X sama dengan min 2 memetakan himpunan Y sama dengan 2 dalam kurung min 2 per min 2 pangkat 2 ditambah 1 sama dengan min 4 per 5. Himpunan X sama dengan min 1 memetakan himpunan Y sama dengan 2 dalam kurung min 1 dikurang min 1 pangkat 2 ditambah 1 sama dengan min 2 per 2 disederhanakan sama dengan min 1. Himpunan X sama dengan 0 memetakan himpunan Y sama dengan 0 dalam kurung 0 per 0 pangkat 2 ditambah 1 sama dengan min 0 sama dengan min 0 per 1 disederhanakan sama dengan 0. Himpunan X sama dengan 1 memetakan himpunan Y sama dengan 2 dalam kurung 1 per 1 pangkat 2 ditambah 1 sama dengan 2 per 2 disederhanakan menjadi sama dengan 1. Himpunan X sama dengan 2 memetakan himpunan Y sama dengan 2 dalam kurung 2 per 2 pangkat 2 ditambah 1 sama dengan 4 per 5. Himpunan X sama dengan 3 memetakan himpunan Y sama dengan 2 dalam kurung 3 per 3 pangkat 2 ditambah 1. Jadi 2 dikali 3 sama dengan 6, 3 pangkat 2 9, 9 ditambah 1 10 jadi sama dengan 6 per 10 disederhanakan menjadi 3 per 5. Ini adalah gambar grafik dari soal A. Titik maksimumnya itu 1 dan 1, titik minimumnya min 1 dan min 1, dan titik beloknya itu 0 dan 0. Soal B. Y sama dengan X pangkat 2 ditambah X pangkat 2 per X pangkat 2 ditambah 1. Penyelesaiannya, Y sama dengan X pangkat 2 per X pangkat 2 ditambah 1. Untuk himpunan X sama dengan 1 memetakan himpunan Y sama dengan 1 pangkat 2 per 1 pangkat 2 ditambah 1 sama dengan 1 per 2. Himpunan X sama dengan 2 memetakan himpunan Y sama dengan 2 pangkat 2 per 2 pangkat 2 ditambah 1. 2 pangkat 2 4 per 2 pangkat 2 sama dengan 4 ditambah 1 jadi 5, jadi sama dengan 4 per 5. Himpunan X sama dengan 3 memetakan himpunan Y sama dengan 3 pangkat 2 per 3 pangkat 2 ditambah 1. 3 pangkat 2 9 per 3 pangkat 2 9 ditambah 1 jadi sama dengan 9 per 10. X sama dengan min 1. Himpunan X sama dengan min 1 memetakan himpunan Y sama dengan min 1 pangkat 2 dikurang min 1 pangkat 2 ditambah 1 sama dengan 1 per 2. Himpunan X sama dengan min 2 memetakan himpunan Y sama dengan min 2 pangkat 2 per min 2 pangkat 2 tambah 1. Min 2 pangkat 2 4, min 2 pangkat 2 4 ditambah 1 5 jadi sama dengan 4 per 5. Ini adalah gambar dari soal B. Titik maksimumnya 1 dan 1 per 2. Titik minimumnya itu min 1 dan 1 per 2. Titik beloknya 0 dan 0. C. Y sama dengan 4X per X pangkat 2 ditambah 2. Penyelesaiannya, Y sama dengan 4X per X pangkat 2 ditambah 2. Untuk himpunan X sama dengan min 2 memetakan himpunan Y sama dengan 4
dalam kurung min 2 dikurang min 2 pangkat 2 ditambah 2. 4 dikali min 2 sama dengan min 8 per min 2 pangkat 2 4 ditambah 2 6 jadi sama dengan min 8 per 6. Bisa disederhanakan menjadi 4 per 3, min 4 per 3. X sama dengan himpunan X sama dengan min 1, memetakan himpunan Y sama dengan 4 dalam kurung min 1 per min 1 pangkat 2 ditambah 2. Jadi 4 dikali min 1 sama dengan min 4 per min 1 pangkat 2 sama dengan 1 ditambah 2 jadi 3. Jadi sama dengan min 4 per 3. Himpunan X sama dengan 1, memetakan himpunan Y sama dengan 4 dalam kurung 1 per 1 pangkat 2 ditambah 2. Jadi 4 dikali 1 sama dengan 4 per 1 pangkat 2 1 ditambah 2 sama dengan 3. Jadi 4 per 3. X ditambah 2, himpunan X sama dengan 2, memetakan himpunan Y sama dengan 4 dalam kurung 2 per 2 pangkat 2 ditambah 2 sama dengan 8 per 6. Bisa disederhanakan menjadi 4 per 3. X sama dengan 3, himpunan X sama dengan 3, memetakan himpunan Y sama dengan 4 dalam kurung 3 per 3 pangkat 2 ditambah 20. 4 dikali 3 12, 3 pangkat 2 sama dengan 9 ditambah 2 sama dengan 11. Jadi 12 per 11. Ini adalah gambar grafik dari soal C. Titik maksimumnya itu 1 dan 4 per 3. Titik minimumnya itu min 1 dan min 4 per 3. Titik beloknya itu 0 dan 0. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.